Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena tidak ada keuntungan yang amatlah besar dan keuntungan itu tidak akan ada habisnya selama-lamanya, yaitu keuntungan akhirat. Dengan jalan senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah sebagaimana diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah keuntungan bila kita senantiasa menggunakan sehat kita, umur kita untuk takwa kepada Allah SWT, menjalankan perintah-perintah Allah. Inilah sebenar-benarnya keuntungan yang tidak akan ada habisnya. Dan tidak ada kerugian, tidak ada bahaya yang amatlah besar di dalam kehidupan kita ini bila kita tidak menjalankan perintah-perintah Allah. Inilah yang dinamakan bangkang perintah Allah. Maka kita dicap sebagai hamba-hamba yang celaka, hamba-hamba yang rugi, bila kita tidak mematuhi apa yang diperintahkan Allah lewat nabinya. Kita diberi pimpinan, pemimpin, penuntun, guru yang sangat sayang kepada kita, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Bila kita tidak menjalankan agama, maka inilah bahaya yang amatlah besar dalam kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kini kita telah memasuki bulan yang penuh kebahagiaan, bulan kasih sayang, yaitu bulan Rabiul Awal. Bulan tersebut juga disebut dengan bulan Maulid. Jadi bulan Rabiul Awal sering juga disebut dengan bulan Maulid, yaitu bulan di mana Nabi kita, baginda Nabi Muhammad SAW, lahir ke dunia ini. Pada bulan ini umat Islam di berbagai belahan dunia merayakan kelahiran Sang Rasul dengan beragam perayaan sesuai tradisi dan kebudayaannya masing-masing. Dalam perayaan Maulid, sholawat serta salam dilantunkan, kisah-kisah hidup perjalanan baginda Nabi dibacakan. Maka pentingnya kita memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad SAW. Karena di dalamnya akan dibacakan sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita diajak untuk senantiasa mendengarkan kisah perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW
diceritakan, dibacakan di dalam peringatan Maulid. Semua itu dilakukan tidak lain adalah untuk meneladani akhlak daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nah, disinilah kita harus peringati Maulid Nabi setiap bulan Rabiul Awal. Karena di sini diceritakan sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah. Jadi sesungguhnya Allah katakan ada di dalam suri toladan, di dalam diri baginda Nabi untuk kita umatnya. Maka perlu kita peringati. Maka perlu kita syukuri. Karena apa? Karena di dalam diri Rasulullah SAW terdapat suri toladan bagi kita semua. Dengan harapan mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat datang nanti. Jadi peringatan Maulid Nabi ketika hari kiamat datang nanti, kita harus banyak-banyak menyebut asma Allah agar kita menjadi orang-orang selamat, orang-orang yang bahagia, yang selama-lamanya. Orang yang senantiasa bisa mengambil hikmah, suri toladan dari baginda Nabi Muhammad SAW tentunya akan mendapatkan gelar Al-Amin, menjadi sanjungan tersendiri bagi seorang muslim. Amalan kejujuran Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu dari akhlak mulia yang lainnya yang harus kita tiru. Semoga kita semuanya mampu mengamalkannya. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita telah berada di bulan Rabiul Awal. Dari tahun ke tahun, sejak pertama kali perayaan Maulid ini dilakukan pada awal abad ke-7 Hijriah, umat Islam di berbagai belahan dunia merayakan dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Kenapa kita merayakan Maulid? Sebagian umat Islam yang belum paham kenapa harus merayakan Maulid? Karena kelahiran Nabi Muhammad di muka bumi ini adalah nikmat dan rahmat teragung yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita memperingatinya. Karena dengan adanya kita dijadikan umat Nabi Muhammad, maka kita menjadi makhluk yang mulia, makhluk yang utama, makhluk yang akan masuk surga. Karena kita adalah umat baginda Rasulullah SAW. Dan melalui perayaan Maulid, kita diingatkan untuk terus mencintai baginda Nabi Muhammad SAW.
dengan mengadakan maulid kita diingatkan untuk senantiasa terus menerus mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bahkan yang mengajarkan kepada kita untuk mensyukuri hari kelahirannya. Nabi saja memberi contoh kepada kita umatnya untuk mensyukuri kelahirannya. Ketika ditanya oleh para sahabat tentang puasa sunnah, tiap hari Senin beliau menjawab. Jadi ketika sahabat Nabi ini bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Rasul tiap hari Senin berpuasa sunnah?" Maka Rasulullah menjawab, "Dzaka yaumu ulidtu fihi wa anzila alayya fih." Rawahul Ahmad wal Baihaqi fi dalil. Jadi yang maknanya, mengapa saya tiap hari Senin berpuasa? Nabi katakan, karena itu adalah hari di mana aku dilahirkan, di mana wahyu-wahyu Allah pertama diajarkan kepadaku, diturunkan kepadaku. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi dalam Dalail Al-Nubuwah. Maka jamaah rahimakumullah, pentingnya kita sebagai umat Islam, sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW senantiasa memperingatinya tiap bulan Rabiul Awal. Dalam peringatan Maulid Nabi SAW banyak sekali perbuatan baik yang dianjurkan oleh syariat. Seperti pembacaan ayat Al-Quran, seperti sedekah makanan, doa bersama, dan menjadi ajang silaturahmi, serta mengokohkan simpul-simpul tali persaudaraan di antara sesama umat Islam. Itulah pentingnya kita peringati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena doa dilantunkan bersama dan akan menjadi ajang silaturahmi, mengokohkan simpul-simpul tali persaudaraan antar sesama umat Islam. Maka pentingnya kita peringati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja menjadi sebuah kegiatan untuk memperbanyak bacaan-bacaan. Maka di bulan Rabiul Awal ini umat Islam memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahum yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Ayat ini menyatakan bahwa Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Allah saja solawat. Mengapa Allah solawat? Kita ibaratkan kita ini saja. Bila membuat rumah, kemudian rumah itu sudah jadi amatlah bagus, maka kita sebagai pembuatnya akan menyatakan kepada orang lain, kepada saudara-saudara kita, ini rumah buatanku, tentunya akan dibangga-banggakan. Begitu dengan Allah SWT menciptakan manusia termulia, manusia terbaik yang akan dijadikan utusannya, yang akan dijadikan pembimbing kita semuanya, yang akan bisa menyelamatkan kita semuanya ketika kita nanti sudah sampai negeri akhirat. Kemudian Allah juga memerintahkan orang-orang beriman untuk bersolawat. Malaikat diperintah oleh Allah bersolawat. Kemudian orang-orang yang beriman diperintahkan untuk bersolawat. Hanya orang yang beriman.
Kalau ada orang yang tidak mau bersolawat, maka dia bukan golongan orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian diperintahkan oleh Allah senantiasa mengucapkan salam dengan penuh hormat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai rasa syukur kita dijadikan umat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita syukuri dengan mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di dalam Maulid kita bacakan kisah-kisah perjalanan hidup, suri teladan, sumber teladan bagi kita semuanya. Jadi isinya sangat bermanfaat kalau kita paham isi daripada Maulid. Maulid Simtudror, Maulid Al-Barjanji, dan maulid-maulid yang lainnya. Itu adalah isinya menceritakan sumber teladan bagi kita untuk menjalani kehidupan dunia sampai akhir nanti di akhirat. Mengapa kita diberi waktu 60 sampai 70 tahun saja agar kita susah mengamalkan agama tidak lama-lama, maka akan segera bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW dan bertemu Allah di surganya Allah SWT. Maulid diperingati tidak hanya berhenti pada membaca kisah-kisah baginda Nabi. Kita juga dapat meneladani dan mengikuti akhlak beliau yang pemaaf. Jadi di dalam Maulid kita diajarkan untuk menjadi orang yang pemaaf, menerima maaf dari orang lain yang mempunyai kesalahan. Bagi kita kemudian orang itu minta maaf kepada kita, maka kita harus memaafkannya. Inilah ajaran yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga nanti di akhirat kelak kita diakui sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian jamaah rahimakumullah. Jadi peringatan Maulid itu mengajarkan kepada kita untuk menjaga kejujuran, menjaga akhlak. Karena orang mulia itu bukan diukur dari hartanya yang banyak. Orang mulia itu bukan diukur karena pangkat dan jabatannya. Tetapi Allah sampaikan orang yang mulia dunia akhirat, yaitu terletak pada akhlaknya, akhlakul karimah, akhlak yang terbaik, sebagaimana yang baginda Nabi Muhammad SAW jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan sejarah Maulid Nabi ini bisa kita ambil hikmahnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang terbaik, orang-orang yang senantiasa mendapatkan rahmat dan barokahnya Allah SWT.